Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saat ini kita diberi kesempatan untuk menggumuli firman Tuhan di dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Sapaan Rohani kali ini saya akan mengambil dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Namun terlebih dahulu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kami, kasih karunia boleh kami rasakan pada hari ini bersama keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih saat ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami semua untuk menggumuli kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikanlah hati kami, bukalah mata hati kami, sehingga kami pantas untuk menggumuli kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bila firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Artinya adalah satu, ada waktu Tuhan berkenan untuk kita datangi, untuk kita temui. Dan yang kedua adalah ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan untuk kita temui. Dan yang ketiga adalah bagaimana keseriusan kita untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu di mana Tuhan berkenan kita temui, sebenarnya kasih karunia yang sangat besar. Apabila Tuhan menemui kita, betapa beruntungnya kita yang adalah manusia penuh dosa, tak layak menemui atau ditemui Tuhan. Persoalannya adalah, mampukah kita benar-benar merasakan dan benar-benar merespon waktu yang diberikan Tuhan tersebut. Persoalan yang ketiga adalah, kita seringkali menyia-nyiakan waktu tersebut dan hidup selalu menuruti kehendak kita sendiri. Mari kita melihat di dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita mencari Tuhan? Apakah selama ini kita mencari Tuhan? Apakah kita gunakan untuk kepentingan sendiri waktu yang diberikan Tuhan kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ingat, masa hidup kita tidak lama. Pemazmur mengatakan, masa hidup manusia hanya
70 tahun. Dan jika manusia kuat bisa mencapai 80 tahun. Dan hidup ini buru-buru, setelahnya itu lenyap. Maka sadarilah, tubuh kita, waktu kita bukan milik kita sendiri. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 Tuhan mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saya ulangi lagi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Artinya tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Jujur, atau bahkan Bapak Ibu Saudara belajar jujur. Di dalam doa kita sering berdoa, ampunilah hamba ya Bapa, karena ternyata selama ini banyak waktu yang saya sia-siakan. Sebetulnya saat ini ada pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dari firman kali ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah saatnya fokus hidup kita saat ini tidak lagi tertuju pada kesenangan dunia yang sia-sia, tetapi tertuju kepada kekekalan. Kenapa? Karena kita percaya pada akhir kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan yang menanti kita, kekekalan yang tidak ada ujungnya. Tentu semua orang yang percaya berharap kehidupan yang tidak berujung itu adalah hal-hal yang manis, hal-hal yang baik. Namun sebaliknya, bagi mereka yang tidak mencari Tuhan selama hidup, menyia-nyiakan waktu yang diberikan, tidak memanfaatkan waktu Tuhan, dan hanya berfokus pada perkara-perkara duniawi, maka tiba waktunya mereka akan menghadapi sebuah kengerian yang sangat menakutkan. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, cerita Lazarus dan orang kaya yang tertera di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya ini lebih peduli dengan piaraannya, dengan anjingnya daripada sesama manusia. Di sini adalah Lazarus. Ia membiarkan Lazarus mati kelaparan di depan rumahnya, di dekat pintu orang kaya tersebut. Dan pada akhirnya Lazarus ini mati kelaparan. Dan sementara orang tersebut masih diberi kesempatan untuk menepati waktu yang diberikan Tuhan.
Dan pada gilirannya, karena manusia itu fana, akhirnya orang kaya ini juga meninggal dunia dan mati. Dan sementara ia menderita di dalam maut, memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kalau demikian, tentu orang kaya tersebut akan berseru kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Sampai di sini Tuhan sudah tidak berkenan terhadap permintaan si orang kaya ini. Saudara-saudari yang terkasih, waktu berkenaan Tuhan telah diberikan seluas-luasnya kepada semua manusia, dan dalam perbuatan baik. Perbuatan baik apakah itu? Di dalam Matius 25 ayat yang ke-40, firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Bila saudara kita ada yang kelaparan, kita memberi makan. Ada saudara kita yang sedih, kita memberi penghiburan, tidak sebaliknya. Nah, di situ artinya apa? Kita sedang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang terus mencari Tuhan akan terus berseru kepadanya, dan seruannya akan dijawab oleh Tuhan. Lalu ada pertanyaan, mengapa saya yang terus mencari Tuhan, tetapi doa-doa saya tidak dikabulkan? Nah, kalau demikian, tentunya mari kita mengoreksi terhadap seruan kita. Apakah seruan kita hanya untuk kepentingan hawa nafsu duniawi, memuaskan keperluan sendiri, tidak untuk kebaikan orang banyak? Sebenarnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, atau telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita. Tetapi kenapa Tuhan tidak mendengarkan? Sebetulnya kejahatan, dosa yang ada pada kita, itulah yang membuat Tuhan menyembunyikan wajah-Nya dan tidak berkenan kepada kita. Maka carilah Tuhan dengan benar, dengan menyediakan diri sebagai roti yang bisa dipecah-pecah, dan menyediakan diri sebagai anggur yang tercurah bermanfaat orang banyak. Jadilah hidup yang menghidupi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.